Kan HIPMI selama ini kalau kita lihat kan organisasi yang terlalu eksklusif, katanya memperjuangkan UMKM dan lain-lain. Isinya anak-anak pejabat, tidak ada UMKM di dalam itu. Ya memang organisasi paling prestisius di Indonesia, sehingga diisi oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Silakan minum enggak? oh Nah. tapi sedikit-sedikit diminum. Oh ya, sedikit-sedikit. Jangan sampai habis. Oke. Saya cara masih ada. Iya. Tenang, enggak banyak di belakang. Oh, oke. Tapi bayar sudah. Hari ini kita kembali podcast lagi, Vini. Hari ini kita biasa kan undang politisi, beliau juga politisi sebenarnya, tapi ini lebih ke pengusaha. Beliau ini adalah pengurus HIPMI pusat dan pengurus Kadin pusat. Namanya Ishak Basirkan. Betul tidak? Sebenarnya iya, tapi saya saya tidak pakaikan biasa. Oh, Ya, biar Rida saja yang pakaikan. langsung ya. Apa? Ishak Basir. Iya, tidak semua Rida pakai kan. Ada juga Rida pakai Saleh. Baru mulai. Apa kabar Kak? Sehat, alhamdulillah. Apa kabar Arif? Sehat Kak. Iya, sehat Kak. Saya fans sama dia ini. Oh, kenapa? Langsung ya. Kenapa? Potongan-potongan anunya di TikTok kan biasa dapat di Facebook gitu. FVP terus ya. Terus Kak, kesibukan sekarang kita tanya-tanya yang template dulu. Kesibukan sekarang apa Kak? Sekarang kita masih urus dapur. Oh, urus dapur. Iya, maksudnya memastikan dapur kita tetap ngepul kan. Oh Tetap iya merasa. iya. Ya. Oh, itu saja itu kesibukan. sehari-hari. Tapi kan Kak Baisak ini kan banyak dia punya kegiatan. Saking bingungnya saya, saking banyaknya bingung saya mau tanya apa dulu. Iya. Kan kita tanya dulu ini tentang yang dasar rasa saja. Kenapa Kak Baisak bisa menjadi pengurus HIPMI pusat itu dulu? Oh, Bagaimana ceritanya ya? Iya. Itu apa namanya? Sebenarnya jadi pengusaha ini juga saya karena kecelakaan sih sebenarnya. Oh, kecelakaan. Iya, Oke. Kecelakaan. Kan dulu justru saya seniman. Oh, seniman. Iya, jangan marah seniman kalau toh. Oh iya. Kan biasa susah kita itu bisa dapat predikat sebagai seniman. Oke. Perlu apa namanya? kualifikasi khusus. Agak berat ya bahasanya. Nah, waktu itu saya kita di sekolah SMA, Oke. terus di kampus itu aktif di lembaga-lembaga kesenian. Nah, dalam perjalanannya biasa untuk memproduksi karya seni kita itu dalam tanda kutip ya, Oke. kita melacurkan diri, Oh. membawa proposal Oke. supaya kita dapat dana untuk produksi karya seni kita. Oh, itu namanya melacurkan diri. Dalam tanda kutip melacurkan diri karena Berarti saya pelacur sekali memang. Bahas kayak proposal ke kemana-mana. soalnya yang punya Saraba Channel ini kan kritis dia. Jadi penggunaan kata-kata itu harus kita Oh iya. Bagus pembendaharaan kata. Karena kalau sudah rasa bagaimana bakal masuk proposal nanti. Iya. Iyalah dirasa. Iya, harus mengerti. punya drama kemanusiaan kasihan itu. Oh, Boleh ditolak ya. Iya. Berarti diterima semua proposal yang masuk sekarang Kak? Atau misalnya Ditanya dulu. diterima pun biasa dulu kita ada catatan. Iya. Ini kasih masuk anuku di sini. Oh iya. Rubah yang bagian ini. Oke. Jadi tidak otentik lagi karya kita. Iya. Tapi maksudnya Vini ini kan Kakak pernah merasakan ditolak. Iya. Jadi kalau orang bagus masuk proposal ke Sekarang. Baisak sekarang diterima semua. Mau diterima semua. Oh, mantap itu langsung deh. Diterima iya, tapi cair belum tentu. Iya betul. Betul. Tadi lanjut dulu Kak cerita. Terus kecelakaan setelah itu. Ya, karena itu saya dengan beberapa teman mulai berpikir bagaimana cara kita mengatasi keadaan ini. Harus ada yang mengambil peran untuk menjadi pengusaha. Oke. Nah, beberapa di antara kami itu lalu kemudian membentuk satu komunitas, bukan komunitas sudah. Kita membentuk badan usaha, Oh, oke. namanya Tembang Manajemen. Tembang manajemen. Luki masuk di dalam. Satu jalan. Luki tembang kan. Atau yang biasa disingkat teman. Oh, Teman. Oke. Itu yang kemudian menjadi usaha awal waktu itu. Oke. Namanya teman karena berada di Jalan Tembang. Iya. Manajemen. Berarti Jalan Rono bukan teman ya? Iya. Nah, kita singkat teman. Waktu itu teman sudah awalnya ada usahanya sama-sama Rida, saya bangun Iya. teman travel. Pokoknya sebut terus namanya Rida, cari pol baru kerja nih. Iya. Apa dia Rida? Kemudian ada macam-macam, ada Tembang Manajemen sendiri itu adalah IO pertama. Oh, IO pertama. IO pertama. Oke. Kemudian kita bikin
teman travel, terus teman properti, bangun perumahan. Tapi tidak sesederhana seperti yang saya bilang ini ya. Oke. Itu ada proses Ada yang prosesnya, betul. yang jatuh bangun. Iya. Nah, setelah itu ternyata ketika kita jadi pengusaha, ini dunia yang walaupun tidak baru bagi saya, tapi saya kan tidak mendalami itu sejak kecil. Tidak seperti Rida lagi kita mention. Iya, Rida Wasirkan. Iya. Palu Barat Ulu Jadi. Nomor berapa? Karena kami sendiri, saya lahir dari keluarga pedagang. Oh, pedagang. Saya punya toko di Cokrominoto sini. Oh. Toko olahraga. Toko olahraga. Iya. Ada toko, Kak? Ada toko dulu di situ. Oke. Tapi Sekarang dijual masih- sudah kasihan. Oh, Dijual kenapa? tidak karena ada bangkrut. mau pindah. Oh. Oh, Jadi saya sudah lahir di toko. Oh, lahir di toko. Lahir di rumah sakit, tapi kan tumbuh besar di toko. Jadi lihat orang transaksi itu di toko. Lahir di toko lahir dia. di toko. Jadi ya. sebenarnya DNA saya itu pedagang. Oke. Begitu. Cuman kita sendiri yang jadi dalam tanda kutip seniman lah. Oh. Tapi sekarang masih ada toko, Kak? Ada. Oh, masih ada. Ada. juga. Iya. Oh. Dia lahir di toko, Vini. Nah. Sekarang jadi toko. Iya. Lanjut ya. Nah, ternyata dunia ini punya hukum-hukum sendiri. Oke. Ada kompetitor, ada ada persaingan pasar. Iya, betul, pasti. Nah, itu membutuhkan fokus, membutuhkan keseriusan. Yang tadinya kita berpikir jadi pengusaha untuk mendapatkan uang produksi karya kita, Iya. sekarang sudah tidak bisa. Oh. Tidak waktu lagi. Oke. Karena kita masuk dunia, kita berkompetisi dengan pengusaha-pengusaha lain. lain. Nah, Oke. akhirnya kita bilang ya sudah, kita support lah teman-teman. Oke. Yang buat water kita support lah. Jadi kalau Vini ada kegiatan yang perlu disupport, silakan Bagus kode ini. Biasa kita tembak kode ini. Kita di kode. Iya, kan belum tentu cair. Belum Yang tentu penting, cair. yang penting diajukan dulu. Semua Ya. diterima karena Iya, saya satu betul. yang dipilih. Curhat lagi, curhat. Cuas lagi. Oke. Tapi sambil bicara bisa minum juga. Boleh ya, boleh langsung minum dulu. Karena berputar-putar, kita belum ketemu ini kenapa bisa jadi HIPMI pusat ini. Iya. Nah, jadi singkat cerita, kalau Iya. kalau panjang nanti kasihan. Banyak, bisa part 2 nanti. Iya. Jadi HIPMI kan himpunan pengusaha muda. Iya. Usia di bawah 41 tahun bisa jadi HIPMI. Oke. Lalu saya karena identitas sudah pengusaha kan. Iya, betul. Jadi saya jadi pengurus HIPMI. Saya mengawali karir di HIPMI itu dari dari departemen. Oh, Pokoknya yang paling bidang. di bawah. Oke. Tidak lagi di atasnya, di bawah sekali kita. Oh, iya. Nah, HIPMI ini waktu itu ya ini minta maaf tapi begitulah realitasnya. Iya. Jadi organisasi ini adalah organisasi ya memang organisasi paling prestisius di Indonesia. Sehingga diisi oleh anak-anaknya pejabat, Iya. anak-anaknya pengusaha Betul. besar. Yang pengurusnya juga punya usaha-usaha yang besar juga. Iya. Waktu itu. Jadi kalau kita kesian mengawali dari kecil ya mau di apa sudah tahu. Berarti memang itu syarat berhipmi memang harus pengusaha dulu, Kak. Tidak, syarat anak pejabat. Tadi Jadi diisi oleh banyak orang-orang begitu. Oh. Jadi saya mengawali dari situ 2007. Waktu itu ketuanya masih Sandiaga Uno. Ketua umum. Oh, ketua umum. Iya. Kira pernah jadi ketua DPC di sini. Saya jadi departemen di DPC. Wih. Kota pada saat itu. Kota. Oh. Habis itu masuk provinsi. Provinsi naik kompartemen. Itu dia punya Iya. hierarki itu. Jadi dari departemen, kompartemen, terus jadi ketua bidang. Iya, departemen, kompartemen sekarang punya apartemen mereka, Wih. iya kan? Nah, Dan juga. jadi ketua bidang. Oke. Kemudian mencalonkan diri jadi ketua umum. Oke. Itu bagian dari sejarah saya yang mengesankan waktu itu. Oke. Kesan karena memang ya kita berkompetisi, maka uang, keringat, ya kalau bahasa-bahasa yang agak lebih hero gitu, darah dan air mata itu untuk mendapatkan itu. Kenapa kemudian kakak mau jadi ketua? Kita potong sedikit. Mau jadi ketua HIPMI Sultan. Padahal bukan hanya pejabat loh pada saat itu. Iya. Tahu pada saat ini saya tidak tahu. Kalau sekarang pejabatnya sudah bukan. Oh, mantap.
Itu sudah dibilang kayak lahir dari toko, sekarang jadi toko. Oh, mantap kan. Agak ini Loh, tadi saya sudah bilang gitu. Tidak dia. Tapi tidak dinotis. Oh, iya. Memang harus pilih sih. lahir dari toko. Lahir dari toko, sekarang jadi toko. Betul. Saya lihat dipakai di anak di baliho. Nanti ambil dengan Vini dia punya hak cipta. Lanjut kan, cerita dulu. Kenapa kemudian kakak mau menjadi ketua HIPMI Sulteng pada saat itu? Iya, kita tidak tahu batas kemampuan kita sampai kita mengujinya. Oh, oke, keren. Kita uji, kita push memang. Oke. Kita bersaing dengan orang-orang tidak usah saya bilang Iya. dengan orang-orang yang relatif besar semua. Oke. Besar namanya, besar usahanya, kita bersaing dengan itu. Besar farmnya. Besar farmnya. Serius, benar. Lanjut ya. Saya bersaing dengan itu. Oke. Tapi saya meyakini satu hal, apa yang sudah ditetapkan sama Allah, Tuhan saya, keyakinan saya begitu. Tuhan saya juga itu. Oh iya. Apa yang sudah ditetapkan Allah, maka tidak bisa ada orang yang mengambil dari kamu. Oh. Apa yang jadi hakmu itu kau akan dapatkan. Oke. Dan ya sekali lagi terbukti ketika saya maju jadi ketua umum HIPMI itu. Akhirnya terpilih menjadi Terpilih. Itu fight kita untuk. Oke, terus terpilih jadi ketua HIPMI, kita sebelum bicara ini, apa kakak jadi pengurus pusat? Kan HIPMI selama ini kalau kita lihat kan organisasi yang terlalu eksklusif. Katanya memperjuangkan UMKM dan lain-lain. Isinya anak-anak pejabat, tidak ada UMKM di dalam itu. Semuanya pengusaha-pengusaha besar. Jadi citra HIPMI di mata saya, pengusaha kecil ini, pengusaha orang kaya ini yang kalau baju Senin Kamis karena Rabu Selasa pesta. Iya. Jadi citra HIPMI itu sudahlah. Kayaknya cuma dorong-dorong memperkaya dorong punya kelompok saya. Sorry nih ya, sorry. Bagaimana kakak melihat? Sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Iya, betul sih. Jadi, saya di dalam sana. Iya. Bahkan ketika zaman saya, kita berusaha membuka ruang yang besar Oke. terhadap siapa saja yang mau bergabung di HIPMI. Maka HIPMI di zaman saya sudah lebih heterogen, lebih beragam lah. Sudah Ya. kak, kasih saya bahasa yang sederhana. Jangan cari bahasa yang Itu tadi saya dapat beragam. beragam. Lebih beragam orangnya, beragam Oke. status sosialnya, beragam Oke. usahanya. Itu memperkaya HIPMI. Oke. Tapi Kak, saya penasaran sebenarnya apa tujuan dari HIPMI, Kak? Ya. Iya. Mantap. Berarti keren sudah kan? Bagus. Iya. Padahal lambat datang. Jadi HIPMI itu kan dibentuk, mudah-mudahan tidak salah. Amin. Itu 1972. Oh. 10 Juni kalau tidak salah. Tidak lama Oh, udah lama lagi. Jadi ulang tahunnya nih. Iya. Dia dibentuk oleh dulu itu oleh pengusaha-pengusaha Indonesia. Oke. Pengertian sebenarnya ini tidak relevan lagi dipakai di zaman sekarang. Oke. Antara pribumi dan tidak pribumi. Oh iya. Ya, karena dulu itu semangatnya di awal. Pokoknya kelompok usaha anak pengusaha NKRI lah. Oh, jadi pengusaha-pengusaha Indonesia Iya, berhimpun dalam iya. satu organisasi. Iya. Oke. Nah, seperti halnya organisasi-organisasi lain punya tujuan. Iya. Ya kan kita berhimpun berhimpun dalam satu kelompok, Iya. membentuk organisasi. Kata seorang filsuf Prancis itu karena Berat ini. kesamaan nasib. Oh, Nah. saya kira mau bahasa Prancis tadi. Saya sudah berat. Jadi saya dan Komiu punya nasib yang sama. Iya. Sebagai orang yang selalu dihianati misalnya nih. Curhat Jadi sedikit ini. Kita punya kesamaan nasib lalu membentuk Satu perkumpulan. perkumpulan. Namanya HIPMI itu sudah. Ya. Oh, Nah, oke. itu. Tujuannya sebenarnya Tujuan bersama apa itu? Meningkatkan usaha lah, membentuk jaringan, bagaimana menjaga hubungan dengan pemerintah. oke. Perlunya misalnya mendorong regulasi yang yang mendukung usaha. Oke. Kira-kira begitulah. Oke. Terus kan kakak ketua HIPMI Sulteng. Iya. Lalu kemudian setelah demisioner kakak di pusat sekarang. Iya. Apa memang semua ketua-ketua HIPMI di provinsi itu serta merta langsung bisa jadi pengurus Tidak. HIPMI pusat? Tidak. Berarti punya Iya. sesuatu yang spesial ke Dibutuhkan Wes? manuver. Oh, iya, iya, dibutuhkan iya. manuver kesana Iya. kemari. Tapi seperti di awal saya katakan tadi, HIPMI ini kan organisasi yang lama sudah. Heterogen. Organisasi itu beragam. Itu berarti bukan lama. Iya sekali.
sekali. Pantua. Lama. Nih. Berapa sudah umurnya? Kalau dari tahun 72 Iya. lahir. Berarti dia sudah melahirkan orang-orang yang di Indonesia yang bukan hanya jago di dunia usaha saja, Iya. tetapi juga di dunia politik. Betul. Saya sebut saja kalau Iya. nasional ya, Abu Rizal Bakri, Oh. Surya Paloh, mantan ketua umum Mantan HIPMI. ketua HIPMI itu? Iya. Oke. Eh, Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Oke. Bahlil Lahadalia itu ketua umum saya itu. Iya. Waktu saya menjabat dia itu. Bestinya ke Iya, mesti kita itu. Okto. Jadi, Okto Manien. hah? Oh, pacarnya tuh. Okto Manien pemain bola. Oh, sakit. Jadi berarti kita punya jaringan ini. Oke. Sebagai sesama anak HIPMI. Iya. Nah, dengan masuk HIPMI, saya terbukalah jaringan saya. Oke. Waduh, kita jalan-jalan ke Jakarta bergaul dengan mereka. Walaupun apa hanya temani kopi apa sampai itu kita ulang-ulang, kita menyemai hubungan terus. Oke. Ada kata-kata juga itu kalau kita berkumpul dengan orang-orang besar, Iya, ada. kita Ada. yang orang besar ada ketujuh. sabda Nabi. Iya. Barang siapa yang bergaul dengan penjual minyak wangi, dia akan ikut harum. Ini sabda Nabi itu loh. Satu hal yang saya jaga Oke. adalah integritas. Pengusaha muda itu Oke. kita tidak ya modal relatif lah, tidak terlalu punya banyak modal. Oke. Tapi alat tukar kita dengan teman-teman di sana adalah integritas. Oh, Integritas. Karena ya perlu isi tas sebenarnya, kayak. iya, nanti menyusul kan? Oh, iya. Kalau kita punya integritas, Isi tas menyusul isi. Oh iya, betul juga, betul. Karena itu alat tukar kita untuk bekerja sama dengan mereka. Oke. Akhirnya, alhamdulillah di Jakarta saya bermitra paling tidak 2-3 lah dengan teman-teman di sana. Akhirnya dimasukkan dalam pengurus HIPMI. Wah, HIPMI Pusat. Benar. Di HIPMI Pusat jabatannya apa, Pak? itu jabatan tertinggi yang pernah dimiliki oleh kader Sulawesi Tengah. Agak sombong sih Sombong gitu, tapi sih. bagus. Iya. Muka datar tapi sombong. Apa, Kak? Wasekjen BPP HIPMI. Oh, Sekjen BPP HIPMI. keren. Iya. Tadi di Kadin juga, Kak? Sekarang di Kadin. Di Kadin jabatannya apa, Kak? Kadin Pusat? Saya di bagian ESDM, Apa itu, Kak? pertambangan. Oh, oke. Kebetulan ya ada lah. Oke. Ya, betul, aduh, saya bertunggu benar. Tapi Kak, apa program-program HIPMI atau Kadin yang kemudian bisa menyentuh ke Sulawesi Tengah, mungkin bisa menambah PAD-nya Sulawesi Tengah? Kan Kakak orang Sulawesi Tengah dan harusnya Kakak berjuang untuk bagaimana pengusaha-pengusaha Jakarta itu bisa invest ke Sulawesi Tengah. Ya, jadi karena kenal dari organisasi ini, Oke. akhirnya dengan mudah itu bisa mengajak teman-teman karena kita sudah berkenalan bukan karena usaha. Kita berkenalan karena organisasi. Oke. Melalui organisasi kita masuk ke kenalan secara spiritual, ada loh tuh. Oh, oke. Ada spiritual dulu tuh. Oke. Ternyata cocok baru bisnis. Oh. Kalau sudah dengan ketemu orang-orang yang begini melalui pengalaman organisasi dan pengalaman spiritual, pengalaman bisnis itu gampang. Iya. Kalau bisnis gampang. Ya, ada lah saya bawa teman-teman kemari. Tapi kalau Sulawesi Tengah sebenarnya daerah ini biar kota bawa orang lagi, datang sendiri orang kemari. Oh, karena mau gempa kemarin. Bayangkan saja target Kementerian Investasi di Sulawesi Tengah itu baru triwulan kedua kita sudah penuhi. Targetnya kan 52 triliun. Oke. Target investasi Sulawesi Tengah. Oke. Baru triwulan kedua sudah kita penuhi. Itu investasi masuk. Oke. PMA dan dalam negeri. Tapi biasa kalau investor-investor dari luar itu Kak melihat peluang Sulawesi Tengah, orang berinvest apa di sini? Paling banyak. Kan kalau yang endemik, jadi apa ya? Kalau endemik ini suatu yang Kita cuma tahu khas, pandemik lagi. satu yang khas, Oke. tidak dimiliki oleh daerah lain. Itu yang disebut endemik itu khas. Oke. Iya. Nah kalau ini komoditasnya mineral atau komoditi, maka mereka akan kejar walaupun infrastruktur kita belum mendukung. Oh begitu Kak. Jadi ada investor masuk ke Sulawesi Tengah itu bukan biasa infrastruktur jalannya bagaimana apa semuanya itu menyusul. Oh. Yang duluan dilihat. Karena bagaimana? Hanya ada di Sulawesi Tengah misalnya itu barang. Oke. Atau hanya di 2-3 provinsi lah misalnya. Iya, kayak Batu Sojol kan pasti cuma ada di. Ada di Sojol. Iya betul. Oh. Jadi ada investor yang mengejar bahan baku. Oh, oke. Nah, dan
apa namanya, walaupun infrastruktur kita belum mendukung apa semua, mereka masuk dulu karena mau mendekatkan dirinya dengan bahan baku. Misalnya nikel, setengah, gitu. Terus Kak, ngomong-ngomong soal investor, Kak kamu mau minum apa lagi? Ini saya tambah sama ya Kak? Boleh semua habis loh. Nanti tambah honor. Bercanda sih. Ngomong-ngomong soal investor ini Kak, Kakak kan kalau kita lihat, kalau kau pernah lihat IG-nya Vini? IG-nya beliau ini pernah satu pesawat dengan Menteri Investasi, Pak Bahlil. Itu iya sih, buggerbacknya luar biasa sih. Itu bagaimana Kak? Cerita Kakak bisa sedekat itu dengan Menteri? Saya temanan sebelum jadi Menteri. Karena dia ketua HIPMI lah. Ketua HIPMI. Ini baru temanan bahkan dia termasuk orang yang mendukung saya waktu maju di sini. Teman yang bukan hanya di organisasi, tetapi juga melalui pengalaman yang saya bilang tadi, ada spiritual. Begitu. Akhirnya kita bahkan dia kan mendukung Jokowi waktu itu. Kakak tidak? Kita pasukannya di daerah. Kita pasukannya daerah. Kita membentuk relawan namanya Repnas. Relawan Pengusaha Nasional. Saya ketuanya di Sulawesi Tengah. Jadi ya kita, menurut saya itu juga yang dipertimbangkan oleh Presiden waktu itu kan. Sehingga dia selain dia jadi ketua HIPMI, dia juga berjuang untuk itu. Artinya walaupun kecil ada saham lah kita. Ada lah. Berarti Pak Menteri ini tidak melupakan teman-teman lama. Bagus dia. Satu hal yang bagus dari dia itu adalah itu. Saya tulis kok di ucapan itu, tetap berubah tetapi tetap. Berubah tetapi tetap. Keren. Karena Kak Baisak ini salah satu tokoh Sulawesi Tengah yang sudah centang biru. Ada berapa orang centang biru? Jangan dibilang. Wah, kita sudah centang biru, tapi susah loh dapat centang. Siapa semua Kak? Ada loh di sini. Iya ada beberapa, termasuk salah satu. Ada 4 orang, tapi 5 sudah Kak. Ada 1, Kanda Amang, nanti kita lihat ada Kanda Amang Saraba. Centang biru juga sudah dia. Begitu ya? Sudah centang biru juga dia. Tapi Vini, kalau kamu melihat bagaimana? Kau lihat Kak Baisak ini sudah centang biru loh. Kau mau centang biru? Tidak, trauma saya centang biru Kak. Kenapa? Sudah centang biru tapi tidak dibalas. Itu lain lagi dong. Apa tenda biru apa tadi? Centang biru tapi Centang biru tapi WA. Itu WA, ini IG. WA. Agak lambat ya, agak lambat. Sudah di-read itu tapi tidak dibalas. Itu maksudnya ini tadi itu konten persiapan TikTok Vini ya. Karena ada orang dia tidak centang biru, padahal sudah baca itu. Iya, jangan begitu. Jangan begitu. Iya. Karina juga salah satunya, kalau bisa ganti Karina. Begitu. Begitu juga. Jangan begitu. Iya, kalau bisa calik-calik jangan kasih hilang centang birunya. Iya betul. Cocok. Terus Kakak kan pengusaha ini, jatuh bangunnya pengusaha kan pasti ada. Kakak pernah juga merasakan di bawah itu, bagaimana rasanya Kak? Waktu saya maju ketua umum HIPMI itu lagi bangkrut-bangkrutnya gitu. Lagi bangkrut-bangkrutnya, terus mau jadi ketua HIPMI? Iya. Maksudnya tidak berkaca atau bagaimana? Jadi uang apa namanya? Aduh, tisu tolong. Tolong musik-musik sedih. Let Night Melancholy itu bagus. Saya agak terbawa emosi saya kalau mengingat masa-masa itu kan. Iya, minum dulu Kak. Salah tanya kayak gitu. Oke, lanjut Kak. Iya. Dan Rida jadi saksi hidupnya ketika itu. Oh iya, betul. Iya. Bagaimana? Iya. Cara Kakak untuk bangkit kembali kan? Siapa tahu penonton Sarabat Channel kan ada juga yang lagi patah hati karena bangkrut usahanya. Iya. Bisa mendapatkan motivasi dari Kak Baisak. Jadi falsafah bisnis saya itu ide, gerak, dan momentum. Ide, gerak, dan momentum. Oke. Jadi kalau teman-teman punya ide, gerakan. Nah, di dalam gerak ini yang jatuh bangun itu. Oke. Waduh, di situ drama luar biasa itu. Dalam keadaan jatuh itu, jangankan orang keluarga, bayangan lari dari kita. tidak banyak orang mau mendekat. Tapi di situlah dibutuhkan dibutuhkan keyakinan. Makanya seorang pebisnis ini paling penting ini. Bukan soal teknisnya. Bagaimana menaikkan omset, strategi pemasaran, strategi itu teknis, bisa kita pelajari di buku, kita bisa dapatkan di seminar-seminar. Cocok. Yang hal yang penting di bisnis justru spiritual bisnisnya. Spiritual bisnisnya maksudnya bagaimana, Pak? Spiritual bisnis. Mental ya? Iya. Oke. Misalnya keyakinan.
bahwa rezeki itu Tidak akan tertukar. Tidak akan tertukar, Oh, sudah oke. ada. Dia tidak akan bertambah sedikit pun, tidak akan bergeser sedetik pun. Oke. Itu sudah itu keyakinan saya. Itu sudah filsuf banget, tauhid banget itu. Ya, jadi keyakinan itu yang membuat tapi ya sebagai manusia Ya pasti kan ya ada. ilmu buminya, dunianya harus sempurnakan ikhtiarmu. Oh, Sempurnakan ikhtiar. Oh. Jadi saya menyempurnakan ikhtiar itu. Saya pahami sesuai filosofi bisnis saya tadi. Oke. Dalam gerak ada jatuh bangun. Oke. Dalam gerak itu ada jatuh bangun. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Tapi dalam gerak hukum fisika ya lo yang bilang ini. Iya, siap. Hukum fisika bilang dalam gerak itu ada momentum. Oh. Begitu momentum kita datang, orang Cina bilang itu tidak ada yang bisa halangi kita. Oh, Kalau lagi. kalau sudah angin kita datang ini sudah tidak ada yang bisa. Oh, oke. Di situ sudah. Berarti harus pandai-pandai juga membaca momentum kayak. Momentum itu datang. Oh, momentum itu datang sendiri. Iya. Oh. Papa tenang saja. Yang Dia- penting sempurnakan ikhtiar. Iya, tenang. Keren. Kamu tanya apa ini? Berat sekali kan. Kau tahu kan kalau saya blank, kan harus pasti saya buang ke kau. Jadi yang terpenting itu adalah spiritualitas bisnisnya. Spiritual bisnis. Bukan pada soal teknis. Apa Tapi tadi? spiritualitas. Spiritualitas bisnis. Iya, itu yang penting. Iya. Teknis bisa kita pelajari. Iya. Seminar banyak itu toh. Betul. Yang penting keyakinan dalam diri itu, Vini, bahwa Iya. momentumku akan tiba. Sahabat channel kan begitu. Iya. Kan kita tidak pernah tahu momentum kita akhirnya tiba juga. Kita viral pada saat Pak Hidayat dibakarkan rokok. Itu kan momentum kita. Oh, iya, Iya. betul. Langsung Vini. Kak, Iya. bagaimana pandangannya Kak? Sekarang ini kan banyak sekali anak muda yang berbondong-bondong ikut ujian P3K Iya. dibanding menjadi pengusaha. Iya. Wah. Bagaimana P3K? menurut Kak? Iya. Anu PNS dengan perjanjian kontrak gitu, Oh, pegawai oke. dengan perjanjian kontrak. Iya Kak. Apa? Iya maksudnya bagaimana menurut Oh, Kak? iya. Bagaimana menurut Kakak itu? Iya, maksudnya Lebih anak- banyak orang memilih untuk ikut ujian P3K dibandingkan Menjadi memulai pengusaha. jadi pengusaha. Iya. Kalau pendapat saya, menurut saya, harusnya mengambil kemungkinan lain. Oke. Kalau itu kan Terbatas. terbatas Iya, betul. dan sudah tertakar sudah itu. Oke. Kalaupun kita lulus gajinya sekian, walaupun memang mereka punya kepastian pendapatan tuh. Iya. Tapi ada kontraknya juga, Ya. Tetapi tidak apa-apa lah. Kalau misalnya itu sebagai pelampung dulu, misalnya Oh, sebagai pelampung. sebagai pelampung misalnya, karena bagi saya kan entrepreneurship itu Iya. pengusaha itu bukan pekerjaan, Tapi bukan profesi, tetapi mindset. oh. Jadi kok saya tidak mau juga menghakimi profesi-profesi yang lain. Oke, betul. Tetapi silakan kamu jadi guru, silakan jadi pegawai atau jadi apapun, tetapi juga harus punya usaha. Oh, berarti terserah kamu jadi ASN atau apa, Iya. tapi mindsetmu harus mindset entrepreneur. Entrepreneur. Oh, oke, keren. Sampai saatnya nanti ya tinggalkan, fokus sama usaha, Oh, biar perbesarkan usaha. oh. Oh, sama kayak Ani nih Kak. Mas Apa? Baik. Mas Faiz. Iya, tapi Iya. Mas Faiz ditinggalkan anunya. Dia Iya betul, sudah tinggal- momentumnya Betul, mungkin. Momentumnya Mas Baik. Oh, Tinggal. Habis Berarti itu baru Kawan caleg. saya. Kawan saya. Oke, terus kakak juga selain jadi ketua HIPMI, terus menjadi pengurus HIPMI di pusat, terus menjadi pengurus Kadin di pusat, kakak juga ada organisasi lain yang kakak pegang di Sulawesi Tengah. ESI kata. Apa? Oh, itu organisasi olahraga itu. Organisasi olahraga. Memang kakak suka olahraga juga. Iya. Bang? Oke. Ada foto sepeda itu. Ada buktinya. Kalau cuma foto sepeda, saya juga ada video lain kan. Kan tidak bisa jadi ukuran. Jadi saya Oke. pegang organisasi usaha satu ISI. Oh, ISI. ISI, Ikatan Sport Sepeda Indonesia. Oh iya. Iya. Kemudian satunya lagi ESI, ESI. E-Sport Indonesia. Oke, e-sport. E-sport. E-sport E-sport ini apa itu Kak? PUBG, Oh, game Apa? online. Iya, masih entitas tahu sadis biasa kayak. main Tetris tuh. Tapi memang kenapa Kak? Menurut Kakak game online pada saat hari-hari ini memang penting? Atau memang kan kalau kita lihat sekarang game-game online kan justru lebih banyak, sorry nih Kak, ada juga mudaratnya, tidak lebih banyak, ada juga mudaratnya. Orang bicara, kalau main game itu orang bicara-bicara yang tidak betul, maksudnya bicara-bicara kasar, Iya. kayak sorry saja nih, kayak bangsat, cowok, begitu-begitu ya. Itu kan harus, Justru oke. situasi itulah yang membuat semakin pentingnya ada ESI. Oke. Karena ESI ini
organisasinya mereka yang di dalamnya juga diajarkan bagaimana etika dalam bermain game. game. Bagus juga. Oh iya. Berarti kasih belajar PPKN lagi dong. Termasuk apresiasi yang diberikan terhadap pemain game yang serius dalam gamenya itu kan. Oh iya. Nah, kita perlu bangga, Sulawesi Tengah perlu bangga. Kita punya atlet peraih medali emas di SEA Games kemarin. Sulawesi Tengah. Oh, kita. Iya, melalui Saraba Channel kita bilang ini. Mantap, luar biasa. Berapa orang kak? Satu kan tim. Iya tim. Berarti ada satu pemain Sulawesi Tengah yang jadi tim nasional. Iya, Bocil namanya. Keren. Bocil. Iya. Berarti prestasi memang. dia sudah banyak uang dari itu kan. Oke, terus program-programnya apa kak? Dan itu industri kan. Industri sekarang Iya, kayak. industri. Game itu industri sekarang. Kita kayak bola lah. Iya, Kita iya. bikin kelompok, kita bikin perusahaan, kita kontrak pemain-pemain game itu, terus kita bertanding. Bukan hadiahnya besar-besar itu. Oke. Berapa tahun sudah kakak jadi ketua ESI? Sudah 3 tahun kayaknya. Terus apa sudah program-programnya kak? Sorry nih saya tanya. Ini ada prestasi begini kan. Iya kan Program yang bisa di sini kan kegiatan-kegiatan yang liga-liga domestik kan. Oh iya. Ada kakak bikin? Ada. Oh. Teman-teman bikin. Kegiatan ESI, kegiatan game itu tidak bisa keluar izinnya kalau tidak bisa main itu kalau tidak dapat rekomendasi Izin dari ESI. Oh, berarti dia kayak organisasi yang menghimpun semua Iya. gamers. Gamers. Oke. Berarti Saya mau bikin nanti. Oh. Bulan tahun ini kita bikin. Saya panitia kak. Benar, oke. Kak, ini anggotanya ESI mulai dari umur berapa? Maksudnya yang anak-anak yang so bisa main game, so bisa masuk ESI Iya. berarti? Iya. Jadi yang dianggap yang 17-an. Oh, Oh, 17 oke. tahun ke atas berarti kak. Oke, keren. Terus Tapi kita melakukan pembinaan terhadap yang tanggung jawab ESI melakukan pembinaan terhadap adik-adik kau. Oh. Kan banyak sekarang adik-adik mainan itu. Oke, keren. Kalau saya melihat kakak sudah banyak sekali jasanya kakak untuk Sulawesi Tengah dan sudah banyak juga program-program ESI juga sudah kakak sampaikan. ESI juga pernah ada prestasinya? Belum ya? Ada lah deh, yang penting bertanding dulu. Sekarang lagi pelatihan, di apa lagi namanya? Persiapan prapon. Mereka Oke. diinapkan di Palu sekarang dari berbagai daerah untuk ikut itu. Oke, kalau kita melihat kan banyak jasanya kakak untuk daerah. Saya hanya curiga kak, kira-kira ada manuver-manuver politik nggak ke Kak Baisak ini? Iya. Saya tidak tahu kalau itu dianggap kan. Kalau manuver dalam pengertian seperti pengertian aslinya begini, ya bisa benar yang Pomio bilang. Tetapi sebelum saya berpikir tentang investasi politik ke depan, jauh sebelum itu kita sudah jadi ketua ESI, Iya. ISI. Artinya sudah ada investasi sosial. Iya, investasi sosial. Oke. Jadi kalau ini kemudian dikapitalisasi sebagai modal politik ya Iya. tidak salah juga toh. Berarti kakak mau nyalek ini? Insya Allah. Oh, dapil mana kak? Sulawesi Tengah. Oh, berarti DPR RI. DPR RI. Oh, keren. Berat ya. Keren. Partai apa? Demokrat. Kenapa kakak memilih? Ini baru saya launching di sini. Belum ada Demokrat. saya. Oke. Iya. Nomor lu juga ya? Iya. saya tahu, padahal baru launching hari. Belum ada naik. Iya, karena saya lihat berapa kali Bastori Ronaldo, nomor 7 kayaknya beliau. Baru kita bilang di di Saraba Channel. Keren. Ya, kita selalu menahan diri. Oke. Momen yang tepat, momentumnya. Momentum Sudah yang momen, tepat kan? ini. Dapat momentum. Iya. Muda adalah kekuatan. Oh, tahu memang. Teman Tovan memang kau ini. Tidak pakai rompi. Iya. Teman Tovan kan bukan teman Sting ya. Oh, iya. Itu dia punya itu. Terus kak, kalau kita bicara soal politik sedikit ini kak, kenapa kakak akhirnya memutuskan untuk maju sebagai caleg? Kak? Saya mau menjadikan politik itu sebagai alat perjuangan terhadap kelompok saya. Oke. Ya, kalau misalnya sebagai identitas saya kan pengusaha misalnya. Iya, betul. Pengusaha tadi ada latar belakang kebudayaan, Betul. terus olahraga. Kita melalui politik ini kan kita bisa mempengaruhi kebijakan Cocok. di Pusat. di pusat. Iya. Kan di anggota DPR itu kan mempunyai fungsi budgeting, Iya. mempunyai Legislasi. legislasi, pengawasan. Pengawasan. Jadi dengan demikian kita bisa
kan berbuat lebih Iya. banyak. Bagaimana membuat regulasi agar berpihak kepada kesenian dan Kesenian, usaha, iya. kan? Oh. Makanya saya mengambil kan jadi kita harus jelas anunya ini, jelas misalnya kalau kau naik, kamu memperjuangkan apa? Iya, jelas, betul. Iya. Jangan hanya bicara Iya. template saya ingin Lebih baik. Iya, aspirasi masyarakat akan saya tampung. Iya. Saya akan turun ke dapil-dapil. Harus spesifik dia, Kak. Iya. Iya. Karena itu yang kita harus memberikan pilihan sama pemilih kita. Betul. Tuh, saya mau pilih ini karena dia memperjuangkan Yang ini. Oh, saya oke. pilih ini karena makanya saya fokus tapi tanpa mengabaikan aspirasi lain Oke. adalah Sulteng Berdaya. Sultan berdaya. Hashtagnya itu Sulteng Berdaya. Berdaulat ekonominya, berdaulat budayanya. Itu. Luar biasa. Keren kan. Ini kalau kau melihat Kak Baisak ini, harus kau lupa jedek. Sorry, tahu ekspresi ya. Kalau kau melihat Kak Baisak ini sudah cocok enggak jadi anggota DPR RI? Sudahlah. Sudah ya. Iya, Kalau Kak. tidak kita berusaha sampai kok cocok lihat Sudah, kita. Kak. Iya. Minimal kan kalau mau mencalonkan itu kan harus berdasi dengan punya jas. Kalau punya jas itu apa artinya? Iya. Ya. Kalau berjas itu minimal jumlah anggaran sih ya. Iya. Berdasi maksudnya? Dana sendiri. Iya, mantap. Bagus. Lolos. Ini sekali termention Rida juga kan. Berarti jas tadi, Jumlah anggaran sih Ya. ya. dasi. Dana sendiri. Nah, berarti itu harus kakak penuhi. Berarti dia melihat bahwa kakak sudah memenuhi syarat itu. Gitu Jas ya. dan dasi kan. Iya, iya, Kan iya. kalau pelantikan kan Jas dan dasi, betul. Pelantik kan. Pelantik. Sudah berangkat memang saya 1 Oktober. Pelantikan 1 Oktober itu. Oh. Iya. Terus kalau menurut kan dia bilang tadi bahwa harus jumlah anggaran siap dana sendiri, itu sudah kakak siapkan sendiri karena DPR RI, Pak. Iya. Kakak akan konsolidasi ke semua provinsi Sulawesi Tengah loh. Iya, benar. Dan supaya istri tidak marah, Nah, ini bicara istri bagus juga ya ya. istri tidak marah, sudah jangan ganggu uang dapur, toh. Oh iya. Berarti sudah dipersiapkan. Oke. Tapi istri mendukung ini, Kak? Iya, bahkan mendoakan kan? Iya, kalaupun pada akhirnya uang dapur takore. Jangan. Dia mendukung, yang penting uang dapur jangan takore. Oh, oke. Kamu tanya apa? Tetap ada lagi? syaratnya Kak. Tetap ada syaratnya, harus begitu. Kak, ini saya dengar juga Kakak ketua Pokja Sulteng Mas. Apa itu Kak? Ya, ini lembaga ad hoc yang dibentuk oleh KONI, Kau tahu tidak etok itu? lembaga Jangan kau pura saya tidak tahu sebenarnya. kelompok kerja. Oh, iya. Ya, kelompok kerja yang dibentuk oleh KONI memang untuk mendulang emas di PON Aceh Medan. Oke. Sebelumnya Sulawesi Tengah ikut PON di Papua. Iya. Satu saja emas. Benar. Iya, cuma taekwondo dari Sigi. Oke. Nah, kemudian Bapak Gubernur kita ini orang kan olahragawan juga Iya, dia kan. pemain Dia- bola beliau. ya, Sebelumnya saya terus Pak Gubernur. Amin, amin. Amin, amin. Dia bilang ya sudah, bagaimana caranya kamu orang kita bisa meningkatkan prestasi itu. Oke. Nah, kita ini bagaimana caranya kamu orang ini kita bikin tafsiran-tafsiran Iya, ini. betul. Salah satu tafsiran kita adalah ya sudah, kita ambil saja pemain atlet-atlet yang sudah dapat emas toh. Oke. Kita mutasi ke Sulawesi Oh. Tengah. Kita Sulawesi Tengah kan dialah begitu. Kita Sulawesi Tengah kan? Iya, Oh. jadi dia jadi jadi atlet Sulawesi Tengah, KTP-nya Sulawesi Tengah, kita kontrak. Berarti sudah diurus di Dukcapil ya? Oh, Sudah. KTP Sulawesi. Pokoknya sudah dan itu dimungkinkan dalam aturan di KONI juga dimungkinkan. Oh, Nggak ada jangka waktu tertentu, September kemarin terakhir itu bisa. Berapa target emas memangnya di 2000 berapa Kak kupon? 2024. Oh, tahun depan. Iya. Itu target kita target yang diberi Pak Wagub itu 10. Oke, 10 itu emas. Itu kira-kira kalau tidak tercapai kakak dihukum atau apa? Dan kabar bagusnya sudah melampaui target kita. Kan belum full. Melampaui target anunya. Karena kalau atlet ini konsisten Oke. mendapat emas lagi di di PON Aceh Medan, Iya. maka melampaui target kita. Oke. Trennya begitu karena Oke. di SEA Games kemarin mereka menang juga. Tapi kan bisa jadi, sorry nih Kak, Iya. saya kritik sih tidak apa-apa Iya, toh. iya. Tapi kan bisa jadi karena mereka itu bukan asli Sulawesi Tengah, bertandingnya juga mungkin tidak 100%, jadi tidak bisa juga kita katakan 2024 mereka akan dapat emas. Sorry nih Kak. Iya, iya, iya. Kalau menurut Kakak bagaimana?
atlet ini kan dia berorientasi pada prestasi. Iya, oke. Berorientasi pada prestasi. Dia tentu tidak mengorbankan kemampuannya. Iya. Hanya karena soal kewilayahan tadi. Oh, oke, betul, betul. Apalagi ada apresiasi yang besar loh diberikan Sulawesi Tengah. Oke. Di samping kalau dapat emas. iya, Oke. di samping kita berikan salary tiap bulan, Iya. dapat kalau asal Sulawesi Tengah 1 miliar. Kalau yang mutasi 500 juta. Oh, berarti kalau asli Sulawesi Tengah dapat 1 miliar. Ini kita Pak, biar ada buaya di situ kalau ada. Oh, iya, betul. Berenang kita. Tapi Vini sudah lari-lari dari pacar nih. Kok siapa tahu kamu ikut pon juga? Tiap hari dia lari-lari sendiri. Oke, terus target emas 10 berarti kayak. Oke. Insya Tapi Allah. kakak optimis saya melampaui itu. Oke, terus atlet-atlet apa saja kak? Kalau yang jadi prioritas kak? Yang kita mutasi ini cabornya ada renang. Oh, renang. Simin kemarin yang menang di SEA Games itu, Iya. Itu Oke. atlet Sulawesi Tengah itu. Atlet mutasi. Atlet mutasi ya. Iya, dia sampaikan bahwa dia atlet Sulawesi Tengah kan. Oh, Iya, oke. karena sudah kontra. Oh, betul. Terus dayung, Dayung, oke. tenis meja. Oh, Nah, tenis tenis meja ada Dela. Dela itu asli Sulawesi Tengah. Oh, ya nanti saya minta gini kak. Tapi saya diprotes oleh teman-temanku. Oh, kenapa kak? Bagaimana ketua isi, tapi tidak bawa urus isi di program itu. Sulteng Emas. Betul, betul. Tidak bawa urus isi di Sulteng Emas. Iya, karena orang naik sepeda hanya Instastory saja banyak. Iya. Tidak ada yang mau kejar prestasi. Sudah, saya bilang oke. Akhirnya dia masuk dalam kita ya lihat prestasimu saya kasih masukkan dalam program Sulteng Emas. Oh, oke. Daripada saya dimarah-marah kasihan. Oh, jadi ada satu Iya. atlet sepeda dipanggil satu. Bukan. Kan siapa yang berpotensi kita kan jadi kasih masuk dalam program. Oh, Program keren, Sulteng Emas. keren. Terus kak, harapan untuk Sulawesi Tengah ke depan ini, kakak melihat kalau kakak kan pengusaha ketua HIPMI, pernah jadi ketua HIPMI Sulawesi Tengah. Kakak melihat potensi Sulawesi Tengah ini anak-anak mudanya untuk berusaha besar kak? Iya. Jadi saya dan teman-teman mendorong itu. Di banyak kesempatan kita selalu menebarkan virus entrepreneur. Oke. Di banyak kesempatan baik melalui HIPMI, melalui TDA atau diundang menjadi narasumber di macam-macam tempat kita selalu menebarkan virus itu. Virus entrepreneur. Oh, karena begini kak, kita kan kemarin sempat bikin caleg muda bisa apa itu. Nah, kita juga tanya tentang potensi kerja anak-anak daerah. Ada beberapa caleg, tak salah sebut namanya. Ada beberapa caleg menganggap bahwa kita ini anak-anak muda di Kota Palu ini masih banyak gengsi, malas berusaha dari nol begitu. Itu kakak sepakat nggak? Atau apa namanya? Pertama, menjadi pengusaha itu kan kata lain itu risk taker. Apalagi itu Kak. Mengambil risiko. Oh, iya. Tidak banyak orang mau mengambil risiko. Oke. Iya. Tidak banyak orang mau mengambil risiko itu. Nah, saya ada program. Oke. Jadi saya ada satu komunitas social trainer sebenarnya dari Indonesia namanya. Oke. Nah, itu ada programnya Kerja Yuk, Bisnis Yuk. Nah, jadi Kerja yuk. bisnis yuk. Bisnis. Jadi orang yang mau berbisnis kita ajar berbisnis, orang yang mau jadi pekerja kita siapkan lapangan pekerjaannya. Keren. Rekrutmen. Itu di mana kak? Ada di ini nanti. Oh, tapi kurang tadi Iya, ngeri. Iya, kita memang kerja dalam diam toh tidak. Oh, kerja dengan dia. Oh, iya. Mantap. Tangan kanan beberi, tangan kiri. Iya. Instastory. Itu orang pilih. Keren. Jadi, tapi kalau kita misalnya tidak ciptakan itu pekerjaan dan kesempatan itu di Sulawesi Tengah, kasihan juga. Karena kecil kan, Betul. Kecil kesempatan kita di Sulawesi Tengah. Jadi ada dua hal yang membuat ekonomi itu tumbuh di satu wilayah. Oke, apa itu kak? Pertama, produknya berorientasi ekspor. Oh iya, diekspor. Kemudian investasi. Oh. Nah, kalau ada investasi kemari, buka pabrik, ada penyerapan tenaga kerja, ada tenaga kerjanya punya kepastian pendapatan. Kalau dia punya kepastian pendapatan, dia beli saraba. UKM hidup. Hidup, betul. Tapi kalau tidak ada kepastian pendapatan, dia mau beli saraba tiada uangnya mau bagaimana? Betul. Investasi kan, kakak suka juga invest. Ya biasa investasi bodong tapi. Oh iya, tapi Investasi bodong saya maksud ini, iya.
kalau uang kita kasih istri itu investasi, investasi bodoh gitu. Saya juga sering gitu. Baru Mana itu anu kemarin? Ya anu ini anu ya sudah. Investasi bodoh. Investasi bodoh. Iya. Kakak mau investasi di Saraba Channel. Iya. Mau tambah AC apa kayak kita menerima sih. Iya, kayaknya agak anu ya, agak Karena Saraba, pertanyaan-pertanyaan juga agak itu pedis. agak pedis ya. Iya. Ya Kak, bicara sebelum kita tutup. Emang harus ditambah satu kayaknya. Oh, tambah satu. Langsung ke politer. Tapi saya yang berdiri kak. Hah? Yang berdiri. Yang berdiri. Yang Apa? berdiri. Oh, AC-nya. Saya sudah lari kemana-mana pas dulu berdiri. Terus sebelum kita tutup Kak, saya mau bicara politis nih Kak. Iya. Kakak kan maju sebagai caleg. Artinya, sorry nih Kak, ini sudah jadi rahasia umum. Ishak Basirkan, Iqbal Basirkan, Iya. Rida Basirkan. 3 Basirkan ini maju dan saudara kandung semua ini. Kan anggapannya orang-orang nanti agak gira-gira, baru semua juga tinggal di Kampuler, ambil semua juga, ambil semua lo kursi. Itulah. Iya kan? Apa bagaimana tanggapan Kakak kalau ada orang lihat begitu? Jadi kalau saya kan walaupun memang ada kan, tapi saya tidak pakai kan. Dari Oh, kecil iya. kita tidak pakai kan. Iya. Kemudian yang kedua kan beda-beda walaupun memang di semuanya politik, tapi kita tidak bisa mengebiri haknya kan walaupun saudara. Betul. Nah, mengebiri haknya saudara, aduh. Hak demokrasi mereka. Iya. Di mana nanti kita kasih? Betul. Oh di mana? Takut juga di mana? Bahkan walaupun saudara, Iya. itu dia belum tentu dukung kita. Dukung kan? saudaranya. Iya. belum tentu itu. Kan? Dipertanyakan saudaranya, bersaudaranya Doreng. Kalau mengganggu pemetaan politiknya misalnya. Iya betul. Iya, artinya saya apa namanya? Pendapat tadi bukan hanya mau disematkan sama kami bertiga iya, tadi. betul. Artinya itu berlaku umum. Iya, karena sudah pernah juga sudah iya, sering terjadi di tempat lain saudara tidak mendukung saudara juga ada. Betul, Kan? betul. Ada. Tapi lebih banyak mendukung. Asam bilang orangnya. Ada terjadi Oke. saudara ya saudara. Tapi kita tidak bisa Tapi menghalangi. kan semua punya hak politik Iya, ya. tidak bisa jadi kebiri haknya orang kesian. Tapi kalau ada orang kritik Kak, itu Tidak saja apa-apa. Kakak jawab. Tidak apa-apa, iya. Iya. Sampaikan itu kritik. Sudah resiko kayak. Iya. Karena terjun di politik pasti penuh dengan kritik-kritik kayak. Iya, benar. Oke, keren sih. Kau Vini, sebelum tutup apa kita mau tanya? Kak, kira-kira kakak ada harapan tidak untuk Saraba Channel ke depannya? Ini santai briefing. Iya, Memang dia asli. dari hati. Dia Iya. bagian asli. Iya, karena dari Tinggiri kemarin ada kasih kebun bensin lagi. Santai lah, tenang. Terus terang, apalagi saya sudah hadir ini kan Iya, Kak. di luar saya Tuh enggak, saya enggak gugup pada kerja ini. apa namanya? Kan sebenarnya saya tidak merasa tidak pantas diundang jadi pembicara di sini. Melihat Saraba Channel ini selalu diisi oleh para bintang kan, bintang-bintang Solo Setengah. Jadi waktu Rida sampaikan, dipanggil temanku namanya Arif, dia, oh iya. Nah, jadi makanya kita briefing kemarin itu. Iya sih. Nah, sampai di sini saya semakin tersanjung, iya. Ku tersanjung. Memberi apresiasi tinggi kepada teman-teman Terima kasih, Kak. melihat semangatnya. Siap. Menceritakan dari awal dengan alat-alat yang sederhana. Dengan alat sederhana, saya lihat orang hadir di studionya ini kan dari gubernur, Mantan gubernur. Pak Longki, dan orang-orang besar semua. Siap. Yang hadir di sini dan menceritakan bagaimana teman-teman memulai Saraba Channel ini dengan alat-alat yang sederhana dan konsisten sampai sekarang. Itu sesuatu yang langka dan hampir punah sekarang. Bahkan dibikinkan skripsi lagi. Iya, itu sesuatu yang Jadi menurut saya Saraba Channel menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh masyarakat Sulawesi Tengah, yang harus Amin. dipertahankan, Siap. yang harus selalu didukung. Amin. Kalau misalnya tidak dingin, kasih dingin. Misalnya. Siap. Iya. Siap. Begitu. Besok kita ketemu. Terus ya, kalau ada kritik sampaikan, Kak. Iya. Atau masukan-masukan untuk kami berdua ini. Iya, Kak. Eh, Mungkin untuk Vini jangan terlambat. Oh iya. Dia santai betul ya memang. Dari pertemuan kemarin dia sudah lambat-lambat terus kan memang. Tapi dia Kak, pertemuan Kenapa itu lambat? kemarin saya urus skripsi Kak. Kan malam habis ini? malam ini saya lama sekali pulang kantor tadi Kak. Baru
Oh, kantor yang kemarin itu ya? Iya, yang kantor juga gitu. Sama di mana? Di MPM Finance. Coba tahu ada yang mau pinjam dana BPKB. Jalan nggak kasih saran gitu enggak? Atau kritik? Menurut saya gayanya luar biasa, tetap dipertahankan saja. Terima kasih, Ya. terima kasih. Karena lantang terhadap apa yang mau disuarakan, kritik toh. Siap. Terus selalu menembak kanan kiri, terserah. Jadi reaksi orang tidak terlalu penting, Pak. Ya. Reaksi orang tidak, tapi itu justru itu yang bagus. Harus ada orang yang kalau bahasanya meminjam istilahnya komio itu Siap. cari aman terus. Siap. Jadi kritik, saran itu harus selalu menyertai kita. Siap. Iya. Apalagi Saraba Channel bukan lagi miliknya komio sendiri kan? Iya. Sudah miliknya publik. Wow, Yes. luar biasa. Ambil piala. Terima kasih sekali nih Kak, sehat-sehat. Kok ada harapan? Terima kasih sudah diundang. Kok ada harapan dan Semoga sukses terus Kak, sehat Amin. selalu. Iya. Kegiatannya dikurangi sedikit kan dari tadi kayak banyak sekali kegiatan. Iya, kurang kenapa kok jaga kesehatan nih karena mau dilantik ya. Kan mau dilantik tanggal 1 Oktober. Amin amin. Amin, amin. Ya, sehat selalu Kak. Makasih sudah datang di Saraba Channel panas-panasin. Padahal aslinya dingin sebenarnya nih, Kak. Iya. Cuma memang mungkin pembahasannya Iya, Kak. betul, Iya, betul. tapi kita harap Kak Baisak Iya, Baisak ya. Baisak Basirkan bisa menjadi salah satu perwakilan Sulawesi Tengah Amin. untuk duduk di DPR RI. Amin. Amin, amin. Meskipun belum tentu saya pilih. Terima kasih Kak. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Tetap di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Oke.